Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawada'a kulli syai'in li'azmati wa dhalla kulli syai'in li'azzati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده شهادة تنجينا يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya dengan kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dengan mengikuti setiap ajaran mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan daripada pembahasan fikih shaum, fikih puasa. Kemarin sudah disinggung sedikit, puasa itu dibagi hukumnya menjadi beberapa bagian. Pertama wajib, kedua makruh, ketiga haram, keempat sunnah. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Kapan itu hukumnya menjadi wajib? Di antaranya ketika di bulan Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, denda, puasa ketika haji dan umrah mengganti dari memotong hewan kurban, puasa istisqa dan puasa nazar. Kemudian kapan itu hukum puasa menjadi sunnah? Asal daripada hukum puasa itu sunnah. Dan adapun sunnah puasa dibagi menjadi tiga. Ada puasa sunnah yang ketemunya 1 tahun sekali, yaitu puasa Arafah, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura, puasa 11 daripada bulan Muharram, 6 hari daripada bulan Syawal, dan puasa di bulan-bulan yang mulia, puasa di 10 awal daripada bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Ada puasa sunnah yang ketemunya sebulan sekali. Kalau tadi setahun sekali, ini sebulan sekali. Seperti puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di setiap bulannya, atau Ayyamus Sud, hari-hari hitam 28, 29, 30. Ada puasa sunnah yang ketemunya 1 minggu sekali, seperti puasa Senin dan Kamis. Kemudian makruh. Kapan itu puasa menjadi makruh? Ketika menunggalkan puasa di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Kemudian yang keempat haram. Ada haram yang dibarengi dengan sah, ada haram yang dibarengi dengan tidak sah. Puasa yang haram dibarengi dengan sah adalah puasanya istri tanpa seizin suaminya. Adapun puasa haram yang dibarengi dengan tidak sah, itu puasa di hari-hari yang memang diharamkan untuk puasa. Kita langsung ke pembahasan syarat sahnya puasa. Adapun syarat sahnya puasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Islam. Ayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar walau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Disyaratkan bagi orang yang puasa, sah puasanya jika Islam dia dari awal hari sampai akhir hari. Mulai dari subuh sampai waktu maghrib dia seorang muslim.
Falau irtadda lahdatan, kalau sekiranya dia menjadi murtad hanya untuk sesaat saja, sebentar saja, tetap batal puasanya. Jadi kalau murtad sekalipun hanya sesaat saja tetap membatalkan puasanya. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Ayushtaratu an yakuna 'aqilan mumayyizan jami'an nahar. Disyaratkan sah puasa seseorang apabila dia berakal. Walau junna lahdatan, sekalipun dia gilanya sebentar saja, sesaat saja, tetap itu bisa membatalkan puasanya. Jadi berakal dari pagi sampai sore hari, sampai pada waktu maghrib. Sekalipun dia misalnya gilanya untuk sesaat saja. Misalnya gini, keterangan dari murtad dan gila tadi. Dia mulai dari subuh dalam keadaan muslim sampai pada jam 9 ini siang, 9 pagi dia menjadi murtad. Dia tidak percaya dengan Allah misalnya, atau dia tidak percaya dengan hari akhir. Murtad itu kata guru. Terus bagaimana? Saat itu juga dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah, sehingga dia bersyahadat ulang. Bagaimana dengan puasanya? Batal, sekalipun murtadnya hanya sesaat saja. Begitu juga dengan berakal. Dia berakal dari pagi dia waras sampai jam 2 siang, hilang akalnya, menjadi gila. Terus nggak lama sadar lagi dia. Bagaimana? Ini juga bisa membatalkan puasanya atau tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haid wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Itu ini untuk para ibu-ibu atau perempuan yang sudah balik. Disyaratkan bersih dari haid dan nifas sekalipun akhir dari hari. Misalnya contoh seperti ini. Masuk waktu subuh dia dalam keadaan suci, puasa sampai 1 menit lagi menjelang berbuka puasa keluar darah haid. Bagaimana puasanya? Batal. Batal. Jadi sekalipun keluarnya mungkin sesaat, atau misalnya keluarnya cuma sesaat, habis itu enggak haid lagi. Misalnya contoh seperti ini. Jam 10 keluar darah haid. Ditengok lagi menjelang zuhur enggak keluar lagi. Sampai masuk waktu asar enggak keluar lagi. Artinya keluarnya untuk sesaat saja. Tetap itu membatalkan puasanya. Yang jadi gitu ya. Dan yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, yaitu ilmu mengetahui tentang masuknya atau mulainya puasa. Jadi dipastikan secara pasti apakah masuk waktu puasa atau belum. Itu syarat sahnya puasa. Ada syarat diwajibkannya puasa. Maka yang pertama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya wa ammal murtaddu fayajibu 'alaihi al-qada' idza raja'a ila al-islam taghlidan 'alaihi. Islam. Jadi yang diwajibkan untuk puasa yang pertama Islam. Tidak diwajibkan puasa kepada orang kafir. Kafir asli. Kafir asli itu adalah kafir yang memang dari lahirnya dia seorang kafir. Kemudian ketika dia masuk Islam misalnya di usia senja atau di usia sudah dewasa, misalnya katakanlah 40, maka sewaktu dia sebelum masuk Islam itu enggak wajib bagi dia qada. Beda dengan kafir ghairu asli. Kafirnya bukan asli, maksudnya adalah murtad. Bagaimana dengan orang yang murtad ketika dia masuk Islam lagi? Ketika dia masuk Islam lagi, maka puasa yang dia pernah tinggalkan selama dia murtad itu wajib diqadha. Contoh seperti ini. Di umur 35 dia muslim. Kemudian murtad dia.
Di umur 35 dia murtad. Kemudian tersadarkan, akhirnya di umur 40 dia masuk Islam lagi. Artinya dari 35 sampai ke 40 ini dia terhitungnya kafir. Dia terhitungnya kafir. Terus bagaimana kewajiban puasanya? Apakah sama seperti orang kafir asli yang memang dari asalnya dia seorang kafir? Enggak. Kalau dia kafir asli, maka waktu-waktu yang pernah dia tinggalkan tidak puasa atau tidak sholat itu enggak wajib diqadha. Akan tetapi bagi orang yang murtad, maka semasa dia menjadi kafir, semasa itu dia harus bayar atau harus diqadha yang dia pernah tinggalkan selama dia murtad. Kemudian taklif, an yakuna balighan aqilan. Adapun yang dimaksud taklif atau orang yang dibebani adalah orang yang baligh, yang sudah dewasa, aqilan dan yang berakal. Wa amma as-sabi fayajibu 'ala wali amrihi an ya'mura bis-shaum. Adapun anak-anak itu tidak kena hukum wajib puasa, akan tetapi wajib bagi walinya untuk memerintahkannya puasa di umur 7 tahun. Jadi anak-anak yang sudah sampai umur 7 tahun, orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk puasa. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin, dan memukulnya ketika anak ini sudah umur 10 tahun tinggalkan puasa. Gitu ya. Jadi kalau anak ini sudah umur 7 tahun, orang tuanya punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya puasa. Sampai 10 tahun dia nggak puasa, orang tua boleh pukul dia untuk puasa kalau dia sampai meninggalkan puasa. In atau, tapi sekali lagi jika anak ini mampu, ya. Jika anak ini mampu, maka benar pendidikan orang tua kita dulu. Masa anak-anak umur 6, umur 5 sampai 7 tahun diiming-imingin kita, ayo nak puasa. Nanti kalau puasa mecah bulan, istilah orang tua dulu ya, dikasih hadiah apa? Sepeda, atau dikasih hadiah ini dan lain sebagainya. Kenapa? Ini sebetulnya memang ajaran Rasul. Orang tua yang punya anak, anaknya sudah sampai umur 7 tahun, itu kena hukum wajib perintahkan anaknya untuk puasa. Sekalipun itu enggak wajib bagi dia puasa, tapi wajib perintahkan dia puasa. Terus bagaimana kalau anak ini puasa? Pahala anak-anak yang belum sampai waktunya baligh, dan pahala anak-anak, dan entah itu dia sholat, entah itu dia puasa, entah itu dia umroh dan sebagainya, itu diberikan kepada orang tuanya atau orang yang memerintahkannya. Nih kita punya anak, kita suruh dia sholat, ya, itu sholatnya untuk kita pahalanya. Kalau dia belum baligh, itu juga kita punya anak, kita perintahkan dia puasa, itu pahala puasanya untuk kita. Kalau dia belum baligh. Ya. Jadi sekali lagi umur 7 tahun wajib bagi orang tuanya perintahkan anak ini puasa. Sampai umur ini 10 tahun masih nggak mau puasa, anak ini boleh dipukul. Ya. Yang ketiga itaqah, yaitu mampu. Al-qudratu alaihi hissan wa syar'an, baik secara jasmani ataupun secara syariat. Maksudnya apa? Hissan ini seperti Syekh Al-Harith, orang tua jompo. Orang tua jompo ini nggak mampu secara fisik, maka nggak wajib puasa. Atau orang sakit yang nggak lagi diharapkan kesembuhannya, seperti orang pikun. Orang pikun nggak diharapkan lagi kesembuhannya, maka nggak wajib bagi dia puasa. Terus bagaimana? Penggantinya adalah fidyah. Nanti kita bahas tentang fidyah. Jadi bagi orang yang punya orang tua yang udah lanjut usianya, atau punya saudara kerabat yang ini sakit, yang sakitnya parah, ya, yang enggak lagi diharapkan kesembuhannya,
Artinya misalnya contohnya tadi penyakit pikun atau misalnya punya mah kronis, dia bisa saja memaksakan diri puasa, cuman sampai pertengahan hari itu bisa berakibat buruk bagi dirinya. Misalnya contoh, entah itu menyebabkan penyakitnya semakin parah atau menyebabkan kematian. Bagaimana? Ini nggak wajib puasa. Nah itu ya. Ada secara syariat, nggak mampu secara syariat, seperti perempuan yang haid dan nifas. Keinginan perempuan ini puasa, tapi apa? Dia dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Entah itu dalam keadaan haid atau nifas, maka tidak wajib baginya puasa. Kenapa? Karena terhitungnya tidak mampu. Kemudian yang berikutnya sehat. Nah, fala yajibu 'alal marid, tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Nah, tentu sakit di sini sekali lagi mahdzur tayammum. Orang yang kena uzur tayammum. Seperti apa? Misalnya seperti sakit yang kalau dia paksakan untuk puasa itu bisa menyebabkan sakitnya semakin parah, atau penyembuhannya tertunda dan lain sebagainya, maka boleh dia nggak puasa. Cuman kalau misalnya sakitnya cuma sebatas sakit pusing misalnya atau lemas, ini tetap wajib puasa baginya. Ini yang boleh membatalkan puasa sekali lagi bagi yang sakit yang kategorinya mahdzur, ya. Mahdzur tayammum, yang baginya kena uzur tayammum. Kemudian yang berikutnya iqamah. Iqamah ini mukim, enggak dalam keadaan perjalanan. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan 82 kilometer. Jadi enggak wajib puasa bagi orang yang dalam keadaan musafir yang perjalanannya menempuh jarak 82 km. Kalau dia sudah melakukan perjalanan yang panjang sampai 82 km, maka tidak wajib bagi dirinya puasa. Akan tetapi pilihannya wa'in atau jika tidak memberatkan baginya itu puasa, maka puasa lebih utama daripada batal puasa. Ya. Misalnya contoh begini, ini kita pergi ke Jakarta, jaraknya sudah lebih dari 82 ya. Cuman sekarang kan enak perjalanannya, naik mobil misalnya travel atau misal pribadi lewat tol. Ya. Cuman berapa, nggak nyampe 1 jam misalnya. Udah itu naik kapal tiduran. Naik turun naik kapal lagi, naik tol lagi sampai Jakarta. Enggak memberatkan perjalanannya. Maka ini pilihan. Kalau mau puasa itu lebih utama, kalau enggak puasa juga enggak apa-apa karena memang enggak wajib puasa. Beda lagi misal kalau dari sini ke Jakartanya jalan kaki. Ya. Misalnya ke Jakarta memang perjalanan jauh, jalan kaki dia. Artinya apa? Perjalanannya memberatkan. Nah, dari sini jalan sampai Bangka udah kehausan, sampai kali Anda udah kehausan, bagaimana? Sementara perjalanannya udah mau ke Jakarta, boleh bagi dirinya puasa. Kenapa? Karena perjalanannya memberatkan. Begitu ya. Itu syarat yang diwajibkannya puasa. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala bagi kita semua di dalam majelis ini. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasih Allah di surga Allah, dan Allah berkahi diri kita, umur kita, keluarga kita, harta kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.